Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Safara Ilmi dengan NPM 21 066 43 835 dari jurusan Fisioterapi angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Fisioterapi Geriatri, yang dimana pada video kali ini saya akan mempraktikkan mulai dari anamnesis, pemeriksaan, intervensi kepada pasien lansia. Selamat menyaksikan. Oke Bu, selamat malam. Ya. Ibu, perkenalkan nama saya Farah, mahasiswa fisioterapi. Di sini saya mau nanya-nanya nih tentang keluhan Ibu. Ya. Sebelumnya Ibu namanya siapa? Nursia. Ibu Nursia ya. Nursia. Kalau tempat tanggal lahirnya Ibu? Donggala, Donggala, 15 Agustus 15 Agustus 1998. 1958. Ibu sekarang alamatnya di mana? Ibu ingat nggak alamat Ibu sekarang? Di sini Jalan Boan Bisan. Jalan Buandisan. Iya. Jalan Buandisan. Ibu pendidikan terakhirnya Ibu masih ingat? SMA. SMA. Oh, pendidikan terakhirnya SMA berarti ya. Oke. Untuk pekerjaan sekarang Ibu masih ada pekerjaan? Udah nggak ada sih, udah pensiun. Oh, udah pensiun. Berarti sekarang lagi ngapain Bu? Kegiatan sehari-hari aja, Iya kan saya. biasa. Oh, jagain Jagain anak. cucu. Oh, jagain cucu. Jagain cucu gitu. Oh, oke. Berarti pekerjaan terakhir sekarang Ibu lagi udah pensiun berarti ya. Pensiun. Untuk usia berarti Ibu usianya 65 ya? 65. Oh ya, 65 berarti ya Bu ya. Oke Bu, jadi Ibu, ini saya panggilnya Ibu atau Nenek atau? Rasanya mana enaknya? Nenek juga boleh. Ya udah, Ibu aja kali ya. Ibu sekarang lagi merasa sakit atau gimana, coba boleh Ibu ceritakan? Ini sih apa yang sekarang ini ya, ini tenggorokan agak berasa seret gitu. Oh, tenggorokannya agak serak gitu ya? Terus agak sedikit sesak nafas karena minggu-minggu kemarin tuh pernah asmanya pernah Kambuh. kambuh. Oh, Ibu berarti Ibu asma? Iya, Oh, asma. lagi asma. Berarti sekarang tenggorokannya lagi nggak enak ya? Iya. Cuma kadang-kadang ibu kalau lagi tenggorokan begini ibu pakai jahe sama kunyit. Oh, pakai jahe sama kunyit. Itu kadang udah hilang, jadi nggak sempat batuk gitu. Oh, jadi nggak sempat batuk ya? Sempat batuk. Oh, jadi kalau misalnya udah ngerasa tenggorokannya udah nggak enak itu biasanya ngejamu lagi. pakai jamu, pakai obat-obat herbal berarti ya? Tapi sekarang tenggorokannya masih sakit ya? Udah agak mendingan sih. Udah agak mendingan. Tapi masih ada sesak? Tinggal dikit. Sesaknya tinggal dikit. Iya. Oke. Ibu asmanya tuh biasanya dari kalau sebulan itu biasanya kena berapa kali? Atau dalam setahun tuh biasanya kena berapa kali? Enggak sering sih. Nanti itu kalau kadang-kadang kalau udah kecapean atau dingin atau kalau musim-musim hujan begitu banyak itu udah dingin itu kambuh lagi. Oh, jadi kalau dari setahun itu biasa kena berapa kali? Kadang-kadang setahun itu kadang 3 kali. Oh, 3 kali ya, bisa kena 3 kali. Ibu ada riwayat keluarga yang kena asma? Ada sih. Oh, ada riwayat kena keluarga yang kena asma juga ya? Kalau keluarga itu siapa Bu yang kena asma? Itu kemarin bapak ya. Bapak. Oh, berarti riwayat keluarga itu ada bapak ya yang kena asma. Selain itu biasanya siapa lagi Bu? Atau ada yang dari riwayat keluarga yang kena hipertensi apa darah tinggi gitu, ada nggak Bu? Kalau hipertensi Nggak ada ya. Kalau ini apa sih namanya, diabetes? diabetes
diabetes juga nggak ada. nggak ada. Kalau Yang ada kolesterol. kolesterol, Hmm, siapa tuh Bu yang kolesterol? itu kalau kolesterol itu kakak, Aduh, nah, banyak. ibu, Oke. sendiri juga ada kan. Oh, berarti Ibu ada riwayat kolesterol juga. Oke, Rata-rata sih kita saudara itu rata-rata kolesterol. kolesterol. Tapi kalau biasanya kalau Ibu kena kolesterolnya naik gitu, itu biasanya Ibu apa yang rasakan? Sakit kepala? Ini loh, ini tegang banget, tegang banget. Oh, di belakang, di bagian leher. Di bagian leher terus ini, kepala belakang ini kayak tegang banget gitu. Tegang ya? Tapi kadang-kadang kalau udah minum air jeruk atau jeruk dimasukin di rendam dia buat air minum, Heeh. terus jeruk, jahe, kunyit, serai, gitu dibikin begitu, minum itu, Udah, enak kan? udah langsung enakan ya. Oh, berarti pakai obat-obat herbal kayak gitu. Jadi aku nggak pernah minum obat itu, obat-obat dokter untuk itu. Nggak Untuk pernah. penurun kolesterol nggak pernah. Oh, berarti pakai obat-obat Cuma herbal ya. herbal. Oke. Itu Ibu biasanya ada gangguan keseimbangan nggak? Itu iya itu sih kadang-kadang jalan oleng karena Oh. sering pusing. Oh, sering pusing. Oh, kalau misalnya dari duduk itu biasanya Itu kalau dari dulu kadang-kadang kalau berdiri kadang-kadang diam dulu diam. Oh, karena kalau jalan takutnya langsung oleng. langsung oleh langsung takut jatuh. Tapi sebelumnya udah pernah ini belum kayak dari duduk berdiri atau berjalan terus pernah ada resiko jatuh gitu? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Jatuh, karena itu selalu hati-hati karena udah tahu begitu kan. Mm-mm. Nah, jadi kalau habis duduk berdiri diam dulu. Kalau riwayat penyakit dahulu, Ibu pernah ada penyakit dahulu nggak? Kalau nggak pernah sih Palingan asma aja ya Bu ya? asmanya. Palingan asma sampai sekarang. Iya. Terus kolesterol, Kolesterol itu itu sudah dari kapan? kolesterol itu setia itu sejak apa ya, mulai umur 60 tuh Oh, berarti usia 60 tuh Ibu udah mulai udah kolesterol mulai udah mulai. kolesterol. Biasanya kalau Sering mengalami malah tensi rendah, sering banget kadang sampai 90 sampai 80 biasa. biasanya tensinya rendah ya? Iya, rendah. Mungkin dari masih muda Oh, memang hamil saja itu paling tinggi 110. Kalau sudah saatnya mau melahirkan sudah his 120 130 oke. Oh, itu mungkin kali ya Bu yang jadi buat Ibu jadi pusing, itu mungkin jadi oleh jadi oleng kayak gitu. Nah, jadi Ibu tensinya rendah ya? tensi rendah. Nah, kalau di rumah Ibu biasanya tinggal sama siapa? Ini Sama Ibu. cucu Di rumah berarti sama cucu ya? udah nggak ada siapa-siapa sama cucu. Di rumah sama cucu. Terus anak-anak Ibu Anak-anak udah mencar, udah mencari ya? Oke. mencar karena udah rumah tangga masing-masing kan, jadi udah mencar. Oh, jadi udah mencari semuanya ya. Jadi ini bapak sama ibunya kerja, jadi titip anak-anak ke ibu Iya. dijagain. Oke. Tapi alhamdulillah Ibu senang-senang aja ya jagain anak cucu, jadi hiburan juga Jadi berarti. hiburan Alhamdulillah. karena kalau sendiri kan udah nggak enak kan. Iya, benar-benar. Oke, jadi di sini berarti keluhan utama Ibu sekarang ada sesak ya berarti? Ada sesak nafas. Sama itu oleng gitu. Berarti keseimbangan ya Ibu, keseimbangannya agak iya. kurang ya. Keseimbangannya kurang, apalagi kalau misalnya dari duduk ke berdiri. Berdiri. Ke berdiri. Kalau berjalan gimana Bu? Berjalan ya begitu agak pelan sekarang mah. Oh, berarti jalan Iya. juga pelan-pelan Iya, ya. agak pelan. Berjalan juga pelan-pelan. Takut jatuh juga. Iya. Selain itu sekarang kolesterol aman atau masih tetap Kolesterol kemarin 204. tinggi ya Bu? Berarti terus batuk Nggak ada. nggak ada ya? Berarti cuma sesak tulang nih sekarang. Oke.
Tapi kalau biasa sesak nafas gitu, itu biasanya ada keluar ini nggak, budakang kayak cairan? Ya kalau batuk ya ada keluar. Ada keluar, Tapi kadang-kadang nggak batuk sih, Oh, kayak sesak aja. Tapi kalau misalnya batuk gitu, ibu bisa keluarin dahaknya nggak? bisa. Ibu kalau nggak itu nggak ada batuk kering. Oh, jadi Soalnya begitu sih kalau udah merasa itu tenggorokan nggak enak langsung Langsung dijahin minum gitu, atau jahe. gitu kan. Jadi kadang-kadang nggak sempat batuk. jadi nggak sempat batuk, palingnya cuma Kadang-kadang sesak aja. rasa sesak begitu. Oke. Berarti ada sesak nafas dari kapan bu? Sesak nafasnya? Yang terakhir kemarin minggu lalu ya. Minggu lalu. Berarti minggu lalu ada sesak. Jadi sekarang masih sesak tapi udah Ini mulai berkurang. Udah berkurang. Oke, berarti riwayat penyakit dahulu itu berarti ibu ada asma, kolesterol juga tinggi, terus hipotensi, berarti tensinya rendah. Kalau riwayat penyakit keluarga, berarti ada asma dari bapak, kolesterol juga dari kakak ibu. Oke, riwayat psikososial, berarti ibu sekarang di rumah sama cucu, anak-anak udah berarti oke. Dan sekarang ibu tinggal di rumah kan cuma berdua nih bu, berdua sama anak. Tiga. Oh bertiga sama anak. Oke, ya udah, ini itu aja, nanti saya lanjut ke pemeriksaannya bu ya. Saya mau nanya beberapa pertanyaan, sebenarnya cukup banyak pertanyaan, nanti saya persingkat saja ya bu ya. Di sini saya mau nanya, ibu pernah tinggal bersama keluarga ibu yang sama anak-anak sama bapak mungkin, itu totalnya berapa, ibu ingat nggak? 11 orang, 11. Oh 11 orang. anak 9. Oh anak 9. Oh, anak 9 sama ibu sama bapak, berarti 11 orang. Oke. Kalau biasanya ibu dalam sebulan itu sering dikunjungin sama anak-anaknya nggak? Iya, kalau sekarang sering. Sering ya? Itu sebulan sekali atau? Kadang sebulan 2 kali, 3 kali, tergantung kesempatan mereka. Oh berarti sebulan tuh pasti ada aja kunjungannya ya? Ibu sekarang status pernikahannya? Janda Oh, kan? Cerai mati. oh cerai mati. Oh, Status perkawinan kan? Cerai mati. oke, berarti bapak sekarang berarti udah nggak ada. Ibu masih ingat nggak usia menopause ibu? Waktu terakhir ibu menstruasi? 52. 52? Iya. Itu terakhir ibu menstruasi? Iya. Nah, 52. Ya, 52 atau 53. Di sekitar itu. sekitar 52 atau 53. Oke. Ibu biasanya kalau makan itu ibu habisin nggak makanannya? Bisa kalau makan sehari-hari gitu, makan 3 kali Ibu sehari. kalau makan itu ambil sedikit, jadi ukuran bisa habis biar nggak lebih. Oh, berarti selalu habis ya makanannya. Tapi makannya tuh 3 kali sehari bu? 3 kali sehari, kadang-kadang malas, kadang-kadang 2 kali. 2 kali. Oh, tapi seringnya 3 kali sehari. Sering 3 kali. Sehari ya. Untuk obat-obatan ibu sering minum obat-obatan nggak, kayak obat-obatan dari dokter gitu? Kalau obat-obatan dari dokter itu jarang banget minum. Yang sering minum itu yang Herbal ya? gitu, jamu-jamu. Berarti obat-obatan kayak dari dokter gitu nggak? Jarang banget. Jarang ya. Berarti untuk sekarang belum? Ibu belum. Belum ada. Ibu kalau berjalan pakai alat bantu nggak untuk sekarang? Untuk sekarang belum. Belum ya. Ya semoga nggak pakai. Iya. Mau sehat-sehat terus ya Allah, amin. Kalau bersosialisasi sama masyarakat, sama tetangga di sini, ibu masih mampu? Masih. Nah, berarti komunikasinya masih baik ya bu. Ibu tidurnya gimana sekarang? Susah tidur? Atau tidur tetap normal? Kalau lagi sehat tidur tuh nggak ada gangguan, enak. Kadang-kadang kalau lagi datang kambuh itu Asma? nah, itu terganggu. Oh terganggu ya.
Berarti kalau biasa kalau asmanya kamu itu tidurnya susah ya berarti. Apa sih mengganggu ya. Tapi kalau sekarang tidurnya nyenyak nggak Bu? Ini kan ada sesak nih sekarang. Agak itu sih kadang-kadang kalau berasa kayak bagaimana gitu ya bangun tuh mungkin Gosok-gosok dadanya ya. Oke, berarti agak sedikit terganggu ya. Ibu pernah dirawat di rumah sakit belum? Enggak pernah, Ibu belum pernah dirawat di rumah sakit? kecuali melahirkan. Berarti di usia ibu sekarang belum pernah dirawat rumah sakit sama sekali ya. Ibu kalau misalnya kayak menyiapkan makanan, terus misalnya kayak belanja ke pasar, terus kayak ngangkat telepon, mencuci gitu-gitu, ibu tuh perlu bantuan dari anak, dari cucu gitu, atau ibu mandiri, masih bisa secara mandiri? Masih mandiri, kecuali kadang-kadang atau ada yang agak berat yang minta bantuan. Kalau angkat air gitu, air Kalau berat kan nggak bisa sendiri, jadi dibantu. Berarti kadang-kadang biasanya dibantu ya, kalau yang memang berat gitu. Terus ibu sekarang berat badannya itu mulai menurun atau malah meningkat? Ibu pernah ini belum cek berat badannya? Pernah no. Berapa hari lalu itu berapa? 45 biasa 44 sekian gitu. Oh, berat badannya 44 sekian berarti ya. Itu biasanya ibu berat badannya berapa? Biasa 50, 55. Biasanya 50 sampai begitu. Berarti- Main-main saya dari 55, 53, 50 begitu. Ini benar-benar turun. Berarti berat badan sekarang ibu lagi turun berat badannya. Sampai 44 itu. Ini memang lagi makannya lagi kurang teratur, atau memang mungkin ibu lagi pikiran? Nggak tahu ya dari apa ya. Berarti Kadang-kadang ibu ada rasa malas makan. Ya, makannya buah. Oh, biasanya makannya buah. Mm-mm. Kalau misalnya udah malas makan, makannya buah gitu. Nasi. Kadang-kadang malas makan nasi ya. Oh. Berarti itu mungkin ya Bu ya penyebab ibu kekurangan berat badan. Tapi kalau pulang kampung karena di sana ikan enak tuh makan tuh naik timbangan. Nah, tapi udah kesini lagi ya. Oh, berarti tergantung makanannya kali ya Bu ya. Makanan. Oke. Nah, kalau pulang kampung, ibu dari Donggala berarti dari Palu. Dari Palu. Dari Palu biasanya makanannya tuh kan ikan-ikanan yang segar-segar gitu ya Bu ya. Kemarin di Kalimantan gitu kan ikan enak. Oh iya, benar. Terus pulang ke sini ya. Jadi kangen makanan kampung, jadi ya udah makannya lahap lagi. Oke. Ibu sekarang perasaannya gimana, suasana hati? Lagi senang, sedih? Suasana hati sih ibu mah alhamdulillah senang-senang aja. Senang-senang aja ya. Karena menikmati. Alhamdulillah. Nah, sama cucu juga kan. Jadi suasana hatinya insya Allah selalu aman ya Bu ya. Ibu kalau misalnya mau buang air besar, mau buang air kecil itu ibu masih bisa kontrol nggak? Atau kalau misalnya ke kamar mandi tuh langsung beser aja? Atau ibu masih bisa nahan? Masih bisa. Kalau buang air besar, buang air kecil itu masih bisa nahan ya berarti ya. Misalnya kalau lagi di pasar terus saya pengen buang air kecil, buang air besar, Nanti ke rumah. berarti masih bisa nahan ya? Ya alhamdulillah berarti. Ibu kalau misalnya duduk di kursi terus mau berjalan itu ibu tuh perlu beberapa detik buat berjalan, kayak misalnya duduk terus berdiri dulu, tunggu dulu baru berjalan, atau Ibu begitu duduk nih mau berjalan ya, berdiri dulu, diam dulu dikit, baru jalan. Oh iya tadi Karena ya, agak oleng kan. itu biasanya perlu waktu beberapa detik, 10 detik, Enggak sampai begitu juga sih. berarti kurang dari 10 detik, 5 detik gitu untuk Detik begitu. biar Karena seimbang dulu. seimbang dulu. Oke. Matanya berarti rabun nih Bu? Iya. Tapi misalkan nih kalau untuk di rumah kadang-kadang kalau begitu enggak pakai, masih Masih bisa, kelihatan masih sih. kelihatan ya. Cuma
nggak begitu jelas. Hmm. Jadi kalau mau ngapa-ngapain itu pakai kacamata, makan juga pakai Mata. kacamata. Oh, baca Al-Quran pakai kacamata. Gitu. Tapi kalau misalnya bersih-bersih rumah Bersih-bersih itu nggak pakai. Berarti kadang-kadang ibu pakai ya. Oke, ibu puas nggak atau merasa senang gitu kalau misalnya anak-anak kumpul terus cerita-cerita tentang misalnya keluhan mereka, mungkin kayak kerja mereka di kantor gimana, terus cerita sama ibu tuh, ibu senang nggak? Ibu senang karena begini, anak-anak cerita itu berarti mereka punya masalah dan mereka ngomong ke ibu, senang banget. Ibu tahu dan insya Allah sedikit ibu kasih Saran. saran biar maksudnya biar mereka agak lega. Iya. Dan kalau nggak gitu kan ibu juga tidak kepikiran ya, Iya. berarti ya. Kalau anak-anak tuh mendukung nggak bu aktivitas-aktivitas ibu yang ibu ini pengen lakuin, misalnya kayak ibu tuh pengen nanam tumbuh-tumbuhan, pengen nanam bunga gitu, pengen berkebun gitu, itu anak-anak mendukung nggak? Anak-anak mendukung banget. Mendukung ya, ibu senang berarti. Biar senang gitu. Iya Pokoknya bener, mau lakuin apa aja silakan. silakan ya. Ibu biasanya kalau lagi sakit perut itu ibu terganggu nggak? Ya kalau Terganggu kalau sakit terganggu. terganggu ya. Biasanya kalau sakit perut tuh karena apa? Mungkin apa ibu mungkin ada lambung ya, Oh, agak asam terganggu lambung. kayak gitu. Ya kadang-kadang kalau makan pedas atau kadang-kadang itu makan nggak teratur, karena biasa malas makan apa beras itu suka Lambung. sendawa gitu. Oh, sendal. Oh, berarti mah ya Itu bu. terganggu. Kalau sakit punggung ibu ada nggak? Sakit punggung nggak ada ya, kecuali mungkin habis itu corek di kebun situ. Oh, Pegel. oh ya pegel ya. Iya, gitu. Itu palingan nggak terlalu ya bu. Enggak sampai mengganggu banget. Paling dibawa istirahat terus Dibawa dikit, istirahat udah enak. itu hilang. Ibu waktu masih muda yang masih ada apa sih, mensnya masih lancar itu ibu kadang ada kram menstruasi nggak sebelum menstruasi? Itu kayaknya Nggak ada kram. karena kalau mau haid ya haid aja. Haid aja, nggak ada kayak Kadang-kadang orang bilang sakit sini sakit sini, nggak ada. nggak ada ya ibu ya. Kalau saya ini bu sering kram menstruasi bu. Oh anak-anak ada ya, tapi kalau ibu tidak. Kalau sakit kepala ibu ada? Sakit kepala kadang-kadang panas matahari keluar. Sampai di rumah sakit kepala ya gitu sih. Atau kadang-kadang langsung ada hujan lintik. Hujan rintik langsung sakit kepala. Sakit kepala itu. Nyeri dada? Dada itu enggak nyeri, kecuali sesek gitu. Kalau di asmanya kan Itu baru nyeri ya. Tapi ibu terganggu kan pasti. ganggu banget. Ibu pernah pingsan sebelumnya? Belum pernah ya, alhamdulillah. Oke bu, ini kita lanjut pertanyaan yang kemarin ya bu ya. Jadi di sini saya mau nanya, ibu biasanya sering merasa jantung ibu berdebar nggak? Jantung itu kalau lagi kadang-kadang kalau lambung nggak enak agak berdebar tuh. Oh agak berdebar. Itu ibu biasanya terganggu nggak? Sedikit terganggu. Sedikit terganggu ya. Kalau jantung berdebar itu karena lambungnya naik, jadi Iya. Itu sering timbul gitu jantung berdebarnya ya. Enggak, karena nggak enak ya begitu. Tapi ibu nggak pernah minum kopi kan? Atau sempat suka minum Kalau kopi? sekarang udah enggak, kalau masih 3 bulan kemarin itu masih Oh sempat minum kopi. sempat. Kopinya tuh kopi yang pahit gitu? Iya, kopi pahit. Oh kopi pahit. Tapi kalau ibu biasanya minum kopi pahit kayak gitu, jantung ibu sering berdebar juga apa enggak? Enggak.
Enggak ya. Berarti ini pengaruhnya sama lambungnya. Iya, itu kan. Iya. Tapi kalau kena kopi-kopi itu yang instan itu kayak kopi mix apa itu, Kopi itu mix. langsung berasa Oh, langsung berdebar juga ya? Kalau minum itu langsung berdebar. Oh, Tapi kalau kopi hitam enggak. kopi hitam enggak. Oh, tapi kalau kopi-kopi instan itu Kopi instan. timbul itu jantung berdebar juga. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ibu biasanya sering sesak nafas kan? Sesak nafas kan, ada asma kan? Kalau asma kambuh, Itu biasanya sesaknya itu mengganggu nggak aktivitas Ibu? mengganggu banget. Mengganggu banget ya Bu ya? Hmm. Kalau mual, kayak pengen mual, muntah, lambungnya begah itu sering juga. Iya. Tapi kalau mual iya? Atau enggak Bu? Enggak mual sih, cuma itu begang gitu. Lambungnya begah aja ya? Dan itu mengganggu ya Bu aktivitas Ibu? Enggak sampai merasa muntah gitu apa enggak. Oh, tapi lambungnya Cuma aja. lambung aja enggak enak. Ibu ini nggak sering merasa lelah nggak kalau melakukan aktivitas sehari-hari? Kalau yang seperti yang sering-sering dikerjakan sih enggak, kecuali udah terlalu banyak atau udah kecapean. Oh, udah kecapean? Kalau terlalu banyak gitu. Itu buat energi Ibu cepat habis, jadi Iya. mudah lelah juga ya Bu ya. Lelah. Tapi itu jarang atau sering Bu? Itu sering ya. Oh, sering ya? Berarti sering ya Bu ya? Ibu ada gangguan tidur apa tidak? Kalau tidur enggak. Enggak ya, berarti aman-aman aja ya Bu ya? Kalau buang air, Ibu sekarang pakai alat bantu atau enggak? Kayak kateter gitu enggak ya? Untuk berpindah tempat dari misalnya dari duduk ke berdiri atau misalnya tiduran mau pergi ke tempat yang lain itu Ibu biasanya perlu bantuan orang apa tidak? Tidak. Tidak ya, masih bisa secara mandiri ya Bu berarti. Berarti Ibu dalam kegiatan sehari-hari Ibu masih bisa secara mandiri. Kecuali kayak misalnya angkat berat-berat kayak angkat air gitu perlu bantuan ya. Ibu sekarang dalam kehidupan Ibu sekarang, Ibu merasa puas atau tidak? Dalam kayak menjaga cucu, itu Ibu puas ya? Ibu sering merasa bosan nggak? Kalau misalnya cuma di rumah saja jagain cucu gitu, Ibu sering kayak merasa hampa, bosan gitu? Enggak sih. Enggak ya? Ibu enjoy aja berarti ya? Jagain cucu itu kan juga hiburan ya Ibu. Ibu ada kesulitan dalam mengunyah makanan atau enggak? Iya, dikit agak kesulitan karena gigi kan udah nggak normal. Oh iya benar. Seperti makan makanan apa tuh? Kalau nasi masih bisa dikunyah apa enggak? Masih. Kalau keras-keras aja. Oh kayak daging-dagingan, kayak daging sapi, daging kambing gitu kan agak keras ya Bu. Itu Ibu agak susah dalam mengunyah ya. Oke. Ibu pernah mengalami stres gitu enggak Bu selama beberapa bulan terakhir ini? Kalau selama beberapa bulan terakhir Enggak ya Bu ya. Oke Bu, sudah selesai. Mungkin habis ini saya mau melakukan pemeriksaan fisik, ganti tensi, terus pernapasan juga untuk melihat apa sih pernapasan Ibu apakah normal atau tidak, karena Ibu ada sesak juga kan. Dari hasil anamnesis yang telah didapatkan dari pasien, maka dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami gangguan pernapasan atau asma serta adanya riwayat hipotensi dan kolesterol, sehingga pasien sering mengalami pusing yang mengakibatkan adanya gangguan keseimbangan. Sebelum melakukan pemeriksaan dan intervensi, saya akan sedikit menjelaskan apa sih itu asma. Nah, asma sendiri merupakan peradangan saluran pernapasan yang menyebabkan hipersensitivitas bronkus terhadap rangsangan dan obstruksi pada jalan nafas. Hal ini dapat terjadi pada pasien lanjut usia karena adanya perubahan paru akibat proses penuaan berupa penurunan elastisitas, kelemahan otot pernapasan, serta terjadinya penurunan imun pada usia lanjut. Selain itu, karena adanya penurunan fisiologis pada pasien lanjut usia, sehingga pasien akan banyak mengalami komplikasi. Salah satunya adanya gangguan keseimbangan yang memiliki risiko tinggi pada lansia untuk mengalami jatuh.
Maka dari itu perlu penanganan yang tepat untuk mengurangi resiko-resiko pada pasien lanjut usia tersebut. Oke, sekarang mulai tensinya ya Bu ya. Tensi Ibu rendah ya Bu ya. Tadi 90/88. Dan sering Iya rendah ya Bu ya. Ibu udah makan belum? udah Tidurnya semalam cukup? agak lat sih jam 12. Oh, jam 12. Tapi memang Ibu kan ada riwayat Memang sering dulu kok, Oh, tapi nggak goyang. nggak goyang ya. Tapi biasanya kalau tensinya rendah kayak gitu, Ibu sering pusing kan? Kalau udah sampai 80 pusing. Pusing ya Bu ya? Kalau masih 90 alhamdulillah Masih aman. aman. Iya Bu, itu cukup rendah. Jadi kalau kayak gitu nanti tidurnya coba jangan terlalu begadang dulu. Iya. Soalnya rendah sekali Bu. Potensinya rendah kayak gitu, atau minum obat-obat herbal yang bisa naikin tensinya biar ke normal lagi gitu. Atau minum obat penambah darah. Iya. Biar tensinya bisa stabil lagi. Tuh. Sangobion begitu ya. Almobion bisa. Nanti coba Ibu konsultasi dulu sama dokter biar kasih obat apa sih penambah darah. Sekarang saya ingin melakukan pemeriksaan pernafasan. Oke Bu, kita taruh tangannya lagi. Pemeriksaan saturasi oksigen sama pemeriksaan nadi ya Bu ya. Jadi tangan Ibu di sini. Saya boleh pinjam tangannya yang sebelah. Saya mau ngecek nadinya Ibu ya. Saya mulai 1 menit ya Bu. Ibu nafas biasa aja ya Bu ya. Jadi Bu, setelah dilakukan pemeriksaan pernafasan, saturasi oksigen sama nadi, Ibu pernafasannya memang respirasi rate-nya itu agak tinggi ya Bu, di 25 per menit. Normalnya itu kan biasanya 18-20 kan Ibu. 18-20, tapi ini lumayan tinggi di 25. Mungkin Ibu agak sedikit sesak juga kan. Terus nadinya Ibu itu tadi saya cek di angka 70 per menit. Terus saturasi oksigennya itu di 88. Oke. Oke, baik Bu, selanjutnya saya ingin melakukan pemeriksaan postur. Pemeriksaan postur, jadi nanti minta tolong Ibu nanti ke Ibu bisa berdiri secara tegak gak? Masih kuat gak Bu? Ya, masih kuat ya. Bu, di sini saya izin melakukan pemeriksaan postur ya. Ibu kalau berdiri kayak gini keseimbangannya masih bisa stabil gak Bu? Masih bisa ya? Masih kuat gak Bu? Masih kuat. Oke, saya sebentar saja ya Bu pemeriksaannya. Ibu boleh menyamping kayak gini. Ya, menyamping kayak gini. Oke Bu, boleh menghadap ke belakang. Oke Bu, selesai. Ibu boleh duduk lagi. Oke Bu, sekarang Farah boleh nanya-nanya nih Bu. Ibu sekarang lagi sesak nggak? Enggak sih, cuma memang agak sedikit sesak. Gitu. Agak sedikit sesak tapi ya. Jadi Farah pengen meriksa itu Ibu lagi sesak apa enggak pakai stetoskop ya? Nggak perlu Pak, ini aja. Maaf ya Bu, Farah izin ya. Emang agak ada sedikit suara tapi nggak terlalu kayak suara apa sih, kalau di Farah itu namanya suara wheezing. Wheezing itu kayak suara kayak ada bunyi-bunyi kayak agak sesak gitu kan, tapi nggak terlalu, bunyinya tuh masih normal, nggak yang bunyinya tuh nggak yang terlalu nyaring gitu, jadi masih aman ya Bu ya. Farah izin ini ya Bu, mau periksa
otot-otot ibu, apa ada tegang apa enggak gitu. Ibu merasa otot-otot ibu saat dilakukan pernafasan itu ada nyeri enggak? Enggak ada ya. Tapi coba Farah cek dulu ya Bu ya. Maaf ya Bu. Oh ya, oke. Emang enggak ada sih Bu untuk ininya. Enggak ada ketegangan di otot-otot ibu. Soalnya ini kan sesaknya juga enggak yang terlalu sesak ya Bu. Dan sesaknya kemarin yang terakhir kali yang asmanya kambuh terus yang sesak banget itu di 2 minggu terakhir ya Bu, 2 minggu yang lalu. Oke. Oke Bu, selanjutnya sekarang Farah pengen meriksa kekuatan otot ibu. Jadi ibu boleh Farah ini tangannya. Terus nanti Farah kasih tahanan di tangan ibu, nanti ibu dorong tahanan Farah. Oke, boleh Bu? Dorong ke atas. Dorong. Ada nyeri apa enggak Bu? Enggak ada ya. Oke, boleh ibu relax lagi. Ibu dorong lagi boleh? Dorong. Dorong lagi Bu. Masih bisa Bu? Oke, relax. Kekuatan otot ibu masih bagus ya berarti ya ini Bu ya. Tadi postur juga bagus, tapi mungkin karena ibu juga mungkin ada sesak, jadi berpengaruh juga sama postur ibu tadi. Nanti kita ada exercise-nya juga, ada latihannya juga biar perbaiki postur. Jadi nanti ibu Farah boleh minta tolong nanti ibu jalan di sekitaran kamar ini aja, tapi nanti jalannya itu pelan-pelan aja ya Bu ya, karena takutnya ibu jatuh. Pelan-pelan ibu masih bisa Bu? Masih bisa ya. Oke, sama lagi Bu boleh? Oke, ibu masih kuat Bu? Masih. Nggak apa-apa. Udah. Oke Bu, jadi sekarang Farah pengen lakuin pemeriksaan sensoris. Nah, pemeriksaan sensoris itu nanti Farah kasih kayak dua rasa, ada tajam sama tumpul. Boleh pinjam tangan kedua ibu kayak gini aja, di telapak tangan. Jadi ibu nanti ini tuh tumpul, ini kasar, ini halus. Ibu sudah rasa ini halus, ini kasar. Ibu boleh tutup matanya ya Bu. Ini rasanya apa? Itu kasar ya. Kalau ini halus. Kalau ini Kasar. Kalau ini Kasar. Kalau ini Halus. Kalau ini Nggak ada. Oke Bu, boleh buka mata lagi. Oke, sekali lagi ya Bu. Ini tajam ya Bu. Ini tajam. Udah rasa? Kurang berasa. Ini tajam. Berasa? Oke. Ini tuh rasanya tumpul. Ini tumpul ya Bu. Jadi ini tuh rasanya tajam. Udah? Ini rasanya tumpul. Oke. Ibu boleh tutup matanya. Ini rasanya apa Bu? Tajam. Kalau ini? Tumpul. Kalau ini? Tajam. Kalau ini? Tumpul. Kalau ini? Nggak ada. Oke. Jadi pemeriksaan ini fungsinya itu buat mengetahui sensoris ibu. Ibu bisa merasakan apakah ada rasa tajam, rasa tumpul, kasar, halus. Jadi di pemeriksaan ini ibu normal ya Bu, ibu masih bisa merasakan sensasi tajam, tumpul, kasar, halus itu. Ibu tahu nggak hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 21. Hari ini? Enggak. 20 ya? Hari ini? Iya. Hari ini tanggal 19. Kan Senin 19. Hari ini tanggal 19, Bu. Oh, Besok 19. tanggal 20. Ini Selasa ya? Iya, ini hari Selasa. Oh iya.
Ingatnya 19 itu Senin kemarin. Berarti ibu lupa ya berarti ini. Iya. Hari ini tanggal 19 ya Bu. Iya. 19. Hari ini ibu tahu nggak hari ini hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa. Alamat ibu sekarang di mana? Jadi Walisan. Ya, Walisan. Ibu tahu usia ibu sekarang berapa? 65. 65 tahun ya. Ibu tahu ibu lahirnya kapan? 15 Agustus 11 Agustus 1958. 1958. Ibu tahu nggak siapa presiden yang sekarang menjabat di Indonesia? Joko Widodo. Joko Widodo. Kalau yang sekarang menjabat ingin mencalonkan diri sebagai presiden, ibu tahu siapa saja? Anies Baswedan. Anies Baswedan, Prabowo, Ganjar. Wah benar Bu. Kalau presiden sebelumnya ibu tahu apa enggak? SBY. SBY siapa? Susilo Bambang Ya Yudhoyono. benar. Masih ingat ya Bu berarti? Ibu ingat nggak anak gadis ibu? Namanya siapa? Udah nggak ada gadis, udah keluarga semua. Semuanya udah berkeluarga ya. Iya. Tapi namanya ibu kenal nggak anak ibu yang perempuan satu orang? Siti Triwinasi Soleha. Namanya siapa tadi? Siti Triwinasi Soleha. Siti Triwinasi Soleha. Oke, ini namanya bagus ya Bu. Oke, saya mau nanya pertanyaan terakhir. Nanti saya kurangin angka, nanti ibu jawab ya. Jadi misalnya 20 kurang 3 itu berapa Bu? 17. 20 kurang 3 17. 17 kurang 3 14. 14. 14 kurang 3 11. 11. 11 kurang 3 9. 9. 9 kurang 3 6. 6 kurang 3 3. 3 kurang 3. Oke, bener Bu. Oke Bu, nah di sini Farah juga mau nanya beberapa pertanyaan juga ini. Pertanyaan aktivitas fungsional ibu sehari-hari. Kalau makan ibu masih secara mandiri atau perlu bantuan anak, cucu gitu? Masih mandiri. Masih mandiri ya. Kalau mandi Mandiri. masih mandiri juga. Kalau misalnya pakai bedak, misal kayak ibu mau pakai bedak gitu atau pakai jilbab, itu masih dibantu sama anak-anak enggak Bu? Enggak sih, Masih mandiri ya Bu ya. Berpakaian berarti ibu juga masih mandiri. Kalau ke toilet itu ibu masih bisa secara mandiri atau perlu bantuan? Masih mandiri. Masih mandiri ya, walaupun tadi keseimbangan ibu memang agak kurang tapi masih kuat. Masih kuat. Tadi juga saya masih bisa. Tapi memang karena keseimbangannya masih kurang, jadi palingan berjalannya itu secara pelan-pelan. Oke. Berarti buang air besar, buang air kecil masih secara mandiri ya. Berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain juga Itu dia, tapi harus pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Tapi kalau dilakuin masih secara mandiri. Oke. Kalau naik turun tangga itu masih bisa nggak? Pelan-pelan bisa. Masih bisa tapi. Oke. Berarti naik turun tangga masih bisa secara mandiri. Tapi kan itu perlu pegangan ya Bu? Iya, tapi lama. Enggak apa-apa Bu. Kalau di rumah tuh ada ini enggak Bu? Ada alat kayak misalnya di rumah tuh ada pegangan-pegangan gitu enggak Bu? Biar ibu nggak jatuh. Misalnya kalau di kamar mandi tuh harus ada pegangan gitu buat ibu nggak jatuh. Pegangan di dinding doang. Pegangan di dinding doang ya Bu ya. Selebihnya kalau di rumah masih tetap aman ya Bu ya? Masih aman. Oke Bu, ini juga Farah mau nanya, di rumah ibu itu ventilasi udaranya cukup apa enggak? Kalau ventilasinya sih kurang ya Bu ya? paling kalau itu kalau rasa-rasa agak pengap jendela dibuka Ya Bu ya. Jadi kalau ventilasi udara ini kan juga berpengaruh ya, apalagi kan ibu asma. Iya. Jadi sangat diperlukan ventilasi udara yang baik biar udara tuh gampang masuk, biar oksigen yang ada di rumah ibu juga semakin lebih baik. Jadi pernapasan ibu juga
lebih lancar, nggak sesak lagi gitu. Kalau kebersihan rumah gimana Bu? Di rumah Ya. Ibu memang utamakan kebersihan ya. Iya. Jadi kebersihan di rumah masih Iya. aman ya, rumahnya masih tetap stabil, cuman mungkin ventilasi udara aja yang Iya. kurang. Oke. Nah di sini Farah pengen melakukan pemeriksaan yang namanya itu break balance scale test. Nah break balance scale test ini tuh fungsinya itu untuk mengetahui keseimbangan ibu, karena kan kata ibu tuh keseimbangannya kurang bagus. Nah untuk mengetahui lebih lanjut keseimbangan ibu ini bagus kurangnya seberapa, Farah melakukan pemeriksaan ini untuk mengetahui level keseimbangan ibu sampai di mana gitu. Nanti Farah akan memberikan beberapa instruksi kepada ibu. Nanti ibu tolong ikut arahan instruksi ini ya Bu ya. Ibu boleh duduk berdiri tanpa berpegangan ya Bu. Bisa? Agak susah Bu. Agak susah. Oke Bu, duduk lagi. Ibu bisa berdiri tanpa berpegangan, langsung berdiri. Ibu berdiri. Pelan-pelan aja Bu. Bisa? Agak oleng apa enggak Bu? Sedikit. Boleh duduk lagi Bu. Oke. Nanti kalau misalnya ibu udah merasa udah nggak bisa, nanti ibu bilang saja ke Farah ya Bu ya. Ibu boleh duduk tapi tanpa sanggahan, jadi kayak gini. Kalau kayak gini ibu masih bisa ya, masih stabil ya. Kalau dari berdiri ke duduk bisa nggak Bu? Coba ibu berdiri dulu, pelan-pelan. Oke, coba ibu berdiri ke duduk, bisa nggak? Tanpa berpegangan ya, langsung duduk aja. Pelan-pelan. Oke, pelan-pelan aja Bu. Oke. Ibu merasa kesusahan? Iya. Kesusahan ya? Oke. Ibu masih mau lanjut apa enggak? Masih bisa, masih kuat? Oke. Ibu boleh berpindah dari tempat duduk satu ke tempat duduk yang di sini, bisa tanpa berpegangan ya Bu. Coba pelan-pelan aja ke sini ke tempat duduk yang di sini. Oh iya, oke. Pelan-pelan. Oke. Duduk. Bismillah. Oke, agak kesusahan ya Bu berarti. Ibu bisa berdiri lagi, minta tolong. Berdiri, ibu tutup mata ibu, berdiri. Agak oleng ya Bu. Oke, duduk lagi. Duduk lagi ya Bu. Terus ibu istirahat dulu 5 menit. Setelah itu ibu boleh berdiri, tapi kakinya dirapatin kayak gini. Berdiri dengan kaki rapat. Oke, agak miring ya Bu ya. Agak oleng ya Bu ya. Oke, duduk dulu. Ibu kalau misalnya saya kasih benda terus ibu meraih ke depan, ibu masih bisa apa enggak? Coba saya coba ya. Ibu bisa nggak meraih tangannya lagi di posisi duduk aja, nggak apa-apa. Masih bisa ya? Masih bisa? Oke. Masih stabil berarti ya ibu kalau dalam posisi duduk ya. Kalau ibu dari posisi berdiri, tapi tunggu saya tanya dulu. Ibu kalau dari posisi berdiri terus mengambil benda yang ada di bawah lantai, ibu masih bisa atau tidak? Pelan-pelan. Pelan-pelan ya, nggak mengambil barang yang ada di bawah. Pelan-pelan aja. Kalau kesusahan jangan Bu. Bisa? Bisa saya bantu? Ya. Bisa? Bisa tapi Agak susah ya Bu. Oke. Nggak apa-apa. Oke, langsung duduk lagi Bu. Langsung duduk lagi.
Ibu boleh kakinya tuh satunya di seperti ini di depan, terus ibu tahan selama 3 detik. Masih bisa? Oleh ya Bu ya? Oke. Duduk lagi. Oke, berarti Ibu kemampuan. Tapi kalau misalnya tadi dari berjalan yang tadi saya minta, itu Ibu keseimbangannya kurang juga, atau kalau misalnya berdiri lama aja Bu? Kalau berjalan masih kalau bisa? berjalan nggak begitu berasa sih. Kalau berdiri itu berasa banget. Oh, kalau berdiri berasa ya. Oke, mungkin cukup nanti ada intervensi latihan yang saya kasih ke Ibu nanti untuk melatih keseimbangan Ibu agar bisa stabil kembali gitu. Untuk mengurangi lah biar keseimbangan Ibu bisa lebih baik lagi gitu. Terima kasih banyak ya Bu. Oke Bu, sekarang Farah pengen melakukan latihan yang namanya itu latihan pernapasan, namanya tuh pulse deep breathing. Nah, pulse deep breathing itu latihan pernapasan yang berfungsi untuk mengurangi sesak nafas di ibu gitu. Jadi pertama nanti Farah pegang perut ibu, nanti ibu tarik nafas, terus tahan, lalu keluarkan lewat mulut. Jadi kayak meniup balon kayak. Tapi secara perlahan aja ya Bu ya. Oke, Farah hitung 1 sampai 3, nanti Ibu langsung mulai ya. Oke, Ibu tarik nafas, tahan, lalu buang lewat mulut. Udah. Oke, tarik nafas lagi. Oke, buang lewat mulut. Oke, sekali lagi tarik nafas, lalu buang lewat mulut. Sekarang latihan yang kedua itu namanya latihan diafragma breathing exercise. Nah, itu sama aja untuk mengurangi sesak nafas ibu latihan ini. Jadi pertama tangan ibu kan ditaruh di atas dada dan tangan yang satunya itu di perut. Jadi nanti ibu tarik nafas, tapi ibu kembungin perut ibu aja, dikembungin, habis itu ibu tahan, lalu ibu buang nafas ibu sambil dikempesin perutnya. Ibu paham sama instruksinya? Oke. Dimulai ya Bu. Ibu tarik nafas, dikembungin perutnya. Oke, tahan. Oke, boleh dibuang sambil dikempesin perutnya. Oke, lagi tarik nafas, dikembungin perutnya. Tahan. Lalu buang nafasnya. Buang secara perlahan. Oke. Tarik nafas lagi sekali lagi. Tarik nafas. Oke, dikembungin perutnya, terus tahan, lalu buang nafas sambil perutnya dihembuskan ke bawah. Oke Bu, selesai. Yang kedua itu latihan yang ketiga ini, yang pertama tuh ibu angkat bahu ibu sambil tarik nafas. Jadi kayak gini Bu ya, saya contohin ya. Jadi tarik nafas, bahunya diangkat, lalu buang sambil bahunya diturunin. Oke? Ibu mengerti instruksinya? Oke. Oke, Ibu boleh tarik nafas, diangkat bahunya, tahan, lalu buang sambil bahunya diturunin. Tarik nafas lagi sambil bahunya diangkat, tahan, lalu dibuang lagi sambil bahunya diturunin. Tarik nafas lagi, sambil bahunya diturunin sambil buang nafas. Oke Bu, selanjutnya latihannya juga ini untuk melatih postur ibu juga. Jadi tadi kan postur ibu agak kurang bagus ya, bahunya ibu tuh ada miring sebelah di sebelah kanan ya. Jadi yang pertama tangan ibu boleh taruh di belakang kayak seperti ini, kayak gini. Terus nanti ibu tarik nafas itu, jadi posisi ibu seperti ini, tangan ibu kayak gini. Jadi tarik nafas tuh kedua tangan ibu ini buka kayak gini, habis itu buang nafas, itu ditutup lagi. Jadi tarik nafas, buang.
Oke? Ya. Oke, boleh dimulai. Ditarik nafas, tahan, buang. Oke, tarik nafas lagi, buang. Oke, tarik nafas lagi sekali lagi. Oke, buang. Oke, udah Bu, udah selesai. Gimana Bu perasaannya setelah dilakukan latihan-latihan tadi? Apakah ada berkurang? Enak, terus ini kayak ringan, Ringan ya Bu ya, lebih kebuka ya. kebuka, kayak Yang tadinya kan mungkin tadi pada yang tadi kayaknya kayak numpuk begitu numpuk kan. ya di sini ya. Kayak nyebar Langsung begitu. nyebar, langsung lebih luas saja nafasnya. Nah, latihan itu nanti Ibu bisa lakuin juga di rumah. Kalau misalnya Ibu lagi sesaknya, Ibu bisa lakukan latihan-latihan yang seperti telah saya ajarkan tadi gitu. Oke Ibu? Oke. Oke Bu, selanjutnya saya ingin melakukan latihan yang namanya latihan keseimbangan. Latihan keseimbangan ini kan ada lantai ini kan ada 4 ini ya. Jadi kan ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 1, 2, 3, 4. Nanti di tengah-tengah lantai ini Ibu nanti bisa, Ibu keseimbangan masih bagus kan? Oke. Nanti gerakannya itu nanti Ibu ya. Ini kan 1. Terus di sini 2, terus di sini 1, terus di sini 2, terus ini 1, sini 2, pelan-pelan aja ya Bu. Jadi di sini 1, sini 1, sini 2, terus ini 1 lagi, tuh 2, 2. Oke Bu, itu yang latihan pertama, yang keseimbangan. Yang kedua itu nanti gerakannya nanti. Jadi ini hitungannya 1, hitungannya 1, di sini 2, terus kembali lagi ke 1, terus ini kedua lagi, terus kembali ke 1 lagi di sini, terus kedua lagi di sini. Oke, 2, di sini 1, sini 2, oke lagi bisa Bu? Bisa, oke. 2, terus maju lagi 1, sini 2, maju lagi sekali lagi 1, di sini 2. Dimulai, jadi kan ini ada 4 ya, 4. Jadi mulainya itu ini angka 1, di sini kedua, di sini ketiga, di sini keempat, terus Ibu maju lagi 1, sini 2, di sini 3, di sini 4. Oke? Mulai 2, 3, 4. Maju lagi 1, 2, 3, 4. Maju lagi 1, 2, 3, 4. Maju lagi 1, 2, 2. Benar yang tadi 2, 3, 4. Maju lagi sekali 1, 2, 3, 4. Oke, selesai. Alhamdulillah. Gimana Bu? Keseimbangannya sudah mulai lebih baik? Baik ya Bu ya. Tapi masih oleh nggak? Masih lebih Udah agak mendingan. udah mendingan ya Bu ya. Oke. Nanti latihan ini Ibu bisa lakuin secara rutin ya di rumah. Nanti saya coba ajarkan lagi biar Ibu bisa lakuin secara lebih rutin biar keseimbangan Ibu bisa lebih baik lagi. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Latihan pada hari ini sudah selesai. Gimana perasaan Ibu setelah dilakukan latihan keseimbangan, latihan pernapasan tadi? Udah enakan, pernapasannya agak lega. Udah lega ya? Terus kan otot-ototku kayak terbuka, kayak ngalir gitu. Ngalir ya Bu ya? Terus yang tadi waktu baring itu begini enak banget ngomong. Enaknya lebih enak lagi ya Bu. Untuk latihan keseimbangan, Ibu sudah lebih baik keseimbangannya setelah latihan? Ya agak itu sih, agak mendingan. Ada mendingan ya, keseimbangannya lebih baik lagi ya Bu. Nah, untuk edukasi di rumah, nanti kalau misalnya Ibu merasa sesak nafas, masih sesak nafas, asmanya kambuh, nanti misalnya kalau Ibu tiduran, itu nanti bantalnya itu
lebih tinggi ya Bu, lebih tinggi biar pernapasannya Ibu tuh lebih lancar lagi. Terus misalnya kalau Ibu merasa lagi duduk terus lagi sesak banget, Ibu bisa pakai bantal, terus Ibu peluk, terus Ibu bisa melakukan latihan pernapasan yang tadi saya udah ajarkan, yang latihan positive breathing, yang tarik nafas, terus buang lewat mulut sambil peluk bantalnya, terus tarik nafas lagi, terus keluarkan lewat mulut. Nah, fungsinya itu buat untuk mengurangi sesak nafas dan juga untuk relaksasi. Oke ya Bu, terima kasih atas perhatiannya Ibu. Terima kasih, semoga Ibu juga bisa cepat sembuh, terus keseimbangannya bisa lebih baik lagi gitu. Mungkin ada yang Ibu ingin ditanyakan kepada saya sebelum saya akhiri pemeriksaan intervensi ini? Kayaknya cukup begitu ya. Cukup ya Bu? Dimengerti. Udah mengerti, alhamdulillah. Oke Bu, semoga Ibu sehat selalu ya Bu. Amin. Iya. Terima kasih. Berdasarkan hasil penelitian dari Widarti tahun 2013 yang menyatakan bahwa breathing exercise mampu meningkatkan kualitas hidup penderita asma. Pasien akan mendapatkan input oksigen yang kuat sehingga dapat meningkatkan metabolisme dan memproduksi energi dan melatih otot ekspirasi dan inspirasi untuk memaksimalkan proses pernapasan. Maka dari itu, dengan intervensi breathing exercise dapat memperbaiki pola nafas serta mengurangi sesak nafas pada pasien lansia. Menurut penelitian, stepping exercise dapat meningkatkan keseimbangan dan juga kognitif lansia. Hal ini dikarenakan dengan latihan ini mengharuskan lansia untuk melakukan gerakan ke depan, ke belakang, ke samping, kiri dan kanan, sehingga pasien harus fokus menjaga konsentrasi agar dapat menjaga keseimbangan tetap stabil. Oleh karena itu, latihan stepping exercise sangat efektif untuk meningkatkan keseimbangan serta menurunkan risiko jatuh pada pasien lansia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.